Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kali ini kita akan membahas kitab Sunan An-Nasa'i. Tapi seperti biasa, sebelum membahas sebuah kitab, kita mengenal terlebih dahulu biografi penulis kitab tersebut. Imam An-Nasa'i, beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib ibn Ali bin Sinan ibn Bahr al-Khurasani An-Nasa'i al-Qadhi. Jadi kunyah beliau Abu Abdurrahman. Kemudian nama beliau Ahmad, ya, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Kemudian beliau Al-Khurasani, nisbat ke daerah Khurasan. Kemudian An-Nasa'i karena beliau lahir di kota Nasa, yang mana Nasa ini terdapat di daerah Khurasan. Nah, karena beliau dari Nasa, maka nisbatnya Nasa'i. Nisbat Nasa itu bisa An-Nasa'i, bisa An-Nasawi, ya. Khurasan itu terletak di utara Sajistan, ya, di bagian selatan dari Bukhara. Ya, beliau lahir di Khurasan di kota Nasa. Adapun Khurasan itu cukup luas, ya. Kalau kita lihat peta terbaru, maka Khurasan itu terletak di perbatasan antara Turkmenistan dengan Iran. Adapun Imam An-Nasa'i itu terletak, kota Nasa itu terletak di bagian selatan Turkmenistan. Kemudian Al-Qadhi. Qadhi artinya hakim di pengadilan. Karena Imam An-Nasa'i nantinya menjadi hakim di pengadilan di dua kota, di kota Hims di Syria dan di Mesir, ya. Dan kemudian beliau tinggal di Mesir sampai menjelang beliau wafat, dan beliau menjadi qadhi. Ketika seseorang jadi qadhi di zaman khilafah, menjadi hakim di pengadilan, ini menunjukkan bahwa Imam An-Nasa'i sangat menguasai ilmu fikih, karena tidak mungkin menjabat sebagai qadhi kecuali orang yang menguasai ilmu fikih, karena di zaman khilafah para hakim memutuskan perkara dengan hukum Islam, dan cara mengetahui hukum Islam ya dengan menguasai fikih. Kemudian beliau lahir di kota Nasa fi 'ami 15 wa 200 di tahun 215 Hijriah. Ini berarti bahwa Imam An-Nasa'i itu yang paling junior dari 6 imam yang menyusun kitab Al-Kutubus Sittah. Yang pertama itu Imam Bukhari 194 Hijriah, kemudian Imam Abu Dawud 202 Hijriah, kemudian Imam Muslim 204, kemudian Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah itu lahir di tahun yang sama, yaitu 209 Hijriah. Yang terakhir baru Imam An-Nasa'i 215 Hijriah. Beliau yang paling junior. Wa talaba al-ilma fi sigharihi. Dan Imam An-Nasa'i memulai menuntut ilmu di usia yang cukup dini, ya. Fartahala ila Qutaibah. Maka beliau pergi ke Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id ini orang Balkh. Balkh itu di daerah Afghanistan, ya. Beliau dari kota Nasa, daerah sini, ke Balkh, tempatnya Qutaibah bin Sa'id di daerah Afghanistan, di bagian utara kalau tidak salah. Beliau berguru ke Imam Qutaibah bin Sa'id fi sanati 30 wa 200, tahun 230. Usia beliau masih 15 tahun, sudah pergi merantau jauh ke seorang imam bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id itu ulama yang sangat senior di tahun itu, ya, 230 Hijriah. Qutaibah bin Sa'id itu lahir tahun 150 Hijriah. Di tahun 230 Hijriah, usia beliau 80 tahun. Imam An-Nasa'i masih 15 tahun, sudah berguru dengan ulama yang senior sekali, umurnya 80 tahun. Qutaibah bin Sa'id ini ulama hadis yang sangat masyhur di kalangan pelajar hadis, dan Imam Qutaibah bin Sa'id ini adalah guru dari 5 dari 6 penyusun Kutubus Sittah. Jadi Imam An-Nasa'i bukan satu-satunya murid dari Qutaibah bin Sa'id, tetapi Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi itu juga muridnya Imam Qutaibah bin Sa'id, kecuali Ibnu Majah. Nah, di antara murid dari Qutaibah bin Sa'id itu ulama-ulama hadis yang sangat masyhur dan luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ali bin Al-Madini, kemudian Yahya bin Ma'in,
dan masih banyak lagi nama-nama besar dari para ahli hadis. Jadi Imam An-Nasa'i meskipun lahirnya belakangan, tetapi bisa satu guru dengan senior-senior beliau seperti Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, bahkan Imam Ahmad. Yang menjadi faktor Imam An-Nasa'i bisa mendapatkan Qutaibah bin Sa'id, selain karena beliau semangat ya dalam menuntut ilmu, rihlah, meninggalkan kampung halaman, faktor lain adalah Qutaibah bin Sa'id ini diberi Allah umur yang panjang, ya. Umurnya sekitar 90 tahun. Sehingga murid beliau itu lintas generasi lah istilahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan haddatsa anhu al-Humaidi wa Muhammad ibn Fadl al-Wa'il. Imam Qutaibah bin Sa'id ini di antara murid yang paling senior itu Al-Humaidi, yang juga gurunya Imam Bukhari, ya. Jadi Imam Bukhari itu berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Al-Humaidi yang gurunya Imam Bukhari berguru juga kepada Qutaibah bin Sa'id. Dan guru-guru imam yang lain juga, Imam Muslim punya guru namanya Zuhair bin Harb. Zuhair bin Harb ini juga berguru ke Qutaibah bin Sa'id. Intinya murid-muridnya Qutaibah bin Sa'id ini sangat banyak, lintas generasi, yang dari yang tua sampai yang sangat muda. Kembali ke kata-kata Az-Zahabi. Jadi murid paling seniornya Imam Qutaibah bin Sa'id itu Al-Humaidi, dan yang paling junior Muhammad bin Fadl al-Wa'il. Dan jarak wafat antara mereka berdua, ya, antara Al-Humaidi dengan Muhammad ibn Fadl, jarak wafatnya itu 98 tahun, hampir satu abad, ya. Selain berguru ke Imam Qutaibah bin Sa'id, Imam An-Nasa'i juga berguru ke ulama besar lainnya yang bernama Ishaq ibn Rahuyah atau Rahawayh. Nah, Ishaq ibn Rahuyah ini juga guru dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, kecuali Ibnu Majah, ya. Jadi mirip dengan Imam Qutaibah bin Sa'id. Ya, ini murid-muridnya Imam Ishaq ibn Rahuyah. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal yang termasuk wa huwa min aqrani. Imam Ahmad bin Hanbal ini satu letting lah sama Imam Ishaq ibn Rahuyah. Yahya bin Ma'in dan juga termasuk satu letting dari Ishaq ibn Rahuyah. Intinya Imam An-Nasa'i meskipun usianya sangat muda tapi berguru dengan ulama yang sangat senior, ya. Yang ini kemudian berefek kepada sanad beliau. Sanad beliau termasuk sanad yang ali, tinggi, karena beliau berguru ke ulama-ulama yang umurnya sudah lanjut, yang jarak antara guru tersebut dengan Rasulullah sedikit. Sehingga Imam An-Nasa'i meskipun usianya muda dan lahirnya belakangan, tapi tidak menghalangi beliau mendapatkan sanad yang tinggi, menyaingi ulama-ulama senior seperti Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Beliau berguru ke Imam Qutaibah bin Sa'id 1 tahun 2 bulan, ya. Ini manhajnya ulama salaf terdahulu. Jadi mereka bermulazamah kepada guru. Tidak seperti kita kan ketemunya di kelas saja, tapi mereka hampir setiap hari ketemu guru selama bertahun-tahun. Dan Imam An-Nasa'i contohnya berguru kepada satu imam di usia 15 tahun, bergurunya selama 1 tahun 2 bulan. Beliau mendapatkan guru yang sangat banyak. Disebutkan jumlah guru beliau itu lebih dari 400 orang, ya. Ini bahkan hampir mencapai 450. Ini semua guru di mana Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis. Beliau mendapatkan guru sebanyak ini karena beliau keliling ke daerah-daerah, ke kota-kota tempat sumber ilmu, di antaranya Khurasan, tempat beliau sendiri, kemudian Irak, kemudian Hijaz. Hijaz ini Mekah dan Madinah, kemudian Mesir, di mana nanti beliau tinggal sampai menjelang wafat di Mesir, kemudian Syam dan Jazirah. Jazirah ini Al-Jazirah Al-Furatiyah di Syria kalau tidak salah. Nah, kemudian beliau juga berguru kepada qari, ahli qiraat, sehingga Imam An-Nasa'i ini termasuk ahli qiraah, ya. Selain beliau ahli hadis, ahli fiqih, dan beliau juga menguasai qiraat. Beliau mendapatkan riwayat qiraat dari Imam Ahmad ibn Nasr An-Naisaburi dan juga qiraat
dari Abi Syu'aib Salih ibn Ziyad As-Susi, ya, pemilik qiraah As-Susi. Ada qiraah yang mutawatir namanya As-Susi, sebagaimana qiraah Hafs yang kita kenal ya. Ada juga qiraah As-Susi. Kemudian mazhab fiqihnya Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i ini ulama abad ketiga yang di zaman itu belum masyhur nisbah kepada mazhab. Misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tidak masyhur. Sehingga tidak ada komentar ulama mengenai apa mazhabnya Imam An-Nasa'i. Begitu juga ulama-ulama lain yang satu zaman ya. Jadi abad ketiga nggak ada, jarang sekali ulama yang bernisbah kepada suatu mazhab. Tetapi ada satu komentar, yaitu Imam Ibnul Athir, yang mengatakan bahwa Imam An-Nasa'i ini mazhabnya Syafi'i, tapi hanya beliau yang mengatakan dan tidak ada ulama lain yang mengamini atau mendukung pernyataan beliau ini. Kenapa Imam Ibnul Athir mengatakan bahwa Imam An-Nasa'i ini mazhabnya Syafi'i? Beliau berasumsi dari Kitabul Manasik, ya, kitab tentang manasik haji yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i. Beliau melihat bahwasanya kitab manasik itu ditulis berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i, wallahu a'lam. Tetapi yang jelas pada zaman itu tidak masyhur berintisab, bernisbah ya, bersandar kepada satu mazhab. Sebagaimana dituliskan oleh Imam Az-Zahabi, qala Ibnul Athir fi awal Jami' al-Usul, kana Syafi'iyan. Imam An-Nasa'i ini seorang bermadzhab Syafi'i. Lahu manasik ala madhhab Syafi'i. Dia punya kitab manasik yang dituliskan berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i. Wa kana nadhiral wajhi ma'a kibaris sin. Imam An-Nasa'i itu wajahnya cerah gitu ya, meskipun saat itu usianya sudah lanjut, sehingga orang-orang mengira Imam An-Nasa'i ini minum nabidh, ya, perasan kurma, ya, khamar dari perasan kurma, karena dilihat wajahnya cerah. Faqala marratan ba'du talabah, salah satu muridnya berkata, ma adhunnu Aba Abdurrahman illa annahu yashrabun nabidh lin nudrati allati fi wajhihi. Sepertinya Imam Abu Abdurrahman ini, yaitu Imam An-Nasa'i ini minum nabidh ini karena wajahnya itu cerah gitu. Maka dibantah oleh Imam An-Nasa'i dan mengatakan an-nabidhu haram. Nabidh itu hukumnya haram, ya. Kemudian beliau lahu arba'u zaujat, punya 4 istri. Jadi beliau ini kehidupannya makmur ya, bisa punya 4 istri. Fakana yaqsimu lahun, membagi jatah-jatah mereka semua, jatah-jatah istri ini. Wa kana yukthiru aklad duyuk, dia sering makan dik, ayam ya. Jadi kehidupannya Imam An-Nasa'i ini makmur, tidak seperti imam yang lain ya. Imam Ahmad itu agak tidak seperti ini. Imam Bukhari lebih sederhana. Ada kisah unik antara Imam An-Nasa'i dengan salah satu guru beliau di Mesir yang namanya Al-Harith ibnu Miskin ya. Di mana Imam An-Nasa'i ini berguru kepada Al-Harith ibnu Miskin, datang ke majelis ilmunya kemudian diusir karena salah satu sebab. Nanti saya sebutkan sebabnya, ulama beda pendapat, ada 2 pendapat di situ. Intinya beliau kemudian diusir dari majelisnya Imam Al-Harith ibnu Miskin. Karena diusir, beliau bersikeras ingin mendengarkan hadisnya Al-Harith ibnu Miskin, sehingga beliau mendengarkan di belakang pintu ya. Sebabnya apa? Yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, innahu atal Harith ibn Miskin fi zayyin ankarahu. Imam An-Nasa'i mendatangi majelisnya Al-Harith ibn Miskin dengan penampilan, dengan baju yang Imam Al-Harith ibn Miskin itu kurang suka. Alaihi qalan suah, dia memakai sejenis penutup kepala yang itu mirip dengan penampilannya PNS lah istilahnya ya, atau penampilannya polisi yang bekerja kepada sultan, kepada pemerintah. Sedangkan Al-Harith bin Miskin ini lagi ada masalah dengan pemerintah. Wa kana Al-Harithu khaifan min umurin tata'allaqu bis sultan. Imam Al-Harith ini takut dengan hal-hal yang berbau pemerintah.
Fakhafa an yakuna 'ainan 'alaihi. Maka dia takut Imam An-Nasa'i ini mata-mata dari pemerintah. Tentunya Imam An-Nasa'i di sini belum terkenal ya. Sehingga Imam Harits juga belum kenal. Famana'ahu, maka dia melarang Imam An-Nasa'i masuk majelisnya. Fakana yaji'u fayaq'udu khalfal bab wa yasma'. Imam An-Nasa'i diusir, dia duduk di belakang pintu mendengar. Subhanallah, luar biasa. Nah, dalam adab ahli hadis tidak boleh mengambil riwayat tanpa izin, ya. Tidak boleh mengatakan haddatsana, telah mengabarkan kepada saya. Itu nggak boleh, harus dapat izin. Sehingga Imam An-Nasa'i dapat hadis dari majelisnya Al-Harits bin Miskin, dia catat, tapi dia nggak bisa ngomong haddatsana Al-Harits. Nggak boleh, kode etik ilmu hadis. Tetapi dia ngomong seperti ini. Akhbarana Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Telah akhbarana itu suatu lafal yang dipakai dalam kondisi ketika dalam sebuah majelis hadis yang membaca itu muridnya, bukan gurunya, ya. Beda dengan haddatsana. Haddatsana itu gurunya yang membaca. Nah, telah mengabarkan kepada saya Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi. Hadis ini dibacakan di majelisnya Al-Harits bin Miskin, wa ana asma', ada kata-kata ini, dan saya nguping, ya, saya nguping. Dia di sini mengakui bahwasanya dia tidak mendapatkan izin dari Al-Harits bin Miskin, tapi dia dengar dari majelisnya Al-Harits bin Miskin di balik pintu. Dan ada 25 hadis yang saya temukan yang tertulis di situ, akhbarana Al-Harits bin Miskin qira'atan alaihi wa ana asma'. Salah satunya ini. Dan ini menunjukkan kewaraan Imam An-Nasa'i, ya. Beliau tidak mengakui bahwasanya dia dapat hadis ini dengan izin dari guru beliau, maka beliau cantumkan dengan apa adanya bahwasanya dia dapat ini nguping dari balik pintu, ya. Sebab pertama tadi karena Imam An-Nasa'i pakai dengan penampilan seperti pegawai pemerintah gitu. Tetapi ada pendapat lain mengatakan bahwasanya penyebab Imam An-Nasa'i ini diusir oleh Al-Harits bin Miskin karena kedua-duanya ini seorang qadhi, hakim pengadilan, dan ada perbedaan antara mereka berdua sehingga mengakibatkan pergesekan gitu, ya, yang membuat Imam Al-Harits bin Miskin tidak mau menerima Imam An-Nasa'i di majelisnya karena perbedaan ini. Tapi di Syiar A'lamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi mengemukakan sebab yang pertama tadi yang saya sebutkan. Imam An-Nasa'i ini sanad-sanadnya tinggi. Ada dua faktor yang menjadikan beliau mempunyai sanad yang tinggi, yang kemudian karena beliau punya sanad tinggi, para penuntut ilmu berbondong-bondong mendatangi beliau, ya. Karena ahli hadis itu kalau lihat sanad tinggi itu luar biasa, senang gitu, ya. Maka mereka berbondong-bondong mendatangi ulama yang punya sanad yang tinggi. Salah satunya Imam An-Nasa'i. Nah, di antara faktor yang menjadikan Imam An-Nasa'i ini punya sanad tinggi, beliau umurnya panjang, ya, hampir 90-an tahun. Yang kedua, beliau memulai start menuntut ilmu di usia yang sangat dini. Ini dua faktor kenapa beliau dapat sanad yang tinggi. Imam An-Nasa'i pernah dituduh Syiah, ya, karena satu sebab. Jadi Imam An-Nasa'i ini kan wafatnya 303. Di tahun 302 beliau keluar dari Mesir menuju Mekah untuk haji. Di tengah jalan beliau kan melewati Syam. Nah, di Syam, di Damaskus, beliau melihat orang-orang ini benci Ali, karena Damaskus itu kan daerah pendukungnya Muawiyah. Nah, karena mereka sangat mendukung Muawiyah, mereka benci Ali, ya. Orang yang benci Ali dan Ahlul Bait ini disebut Nawasib. Beliau bercerita, dakhaltu Dimashq, saya memasuki Damaskus, wal munharifu biha an Aliyin katsir. Orang yang menyeleweng dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali, benci kepada Ali. Fasannaftu kitabal khasa'is, maka saya menulis buku berjudul Khasa'is Ali, fadilah-fadilah yang berisi fadilah-fadilah Ali dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajautu an yahdiyahumullahu taala, dengan itu saya berharap Allah memberi hidayah mereka dengan buku ini. Nah, karena beliau hanya menulis Khasa'is Ali, orang-orang menuduh beliau ini Syiah. Nah, kemudian beliau menjawab tuduhan mereka itu dengan menulis kitab Fadailus Sahabah. Jadi untuk menepis
stigma bahwa beliau ini Syiah, beliau bikin fadilah-fadilah sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Setelah dilihat bukunya ternyata tidak ada nama Muawiyah di situ. Maka mereka mengatakan, ala tukharrij fadaila Muawiyah? Masa kamu nggak nulis hadis tentang fadilah Muawiyah? Maka Imam An-Nasa'i mengatakan, ayu syai'in ukharrij? Pakai hadis yang mana yang saya bisa pakai? Nggak ada hadis tentang fadilah Muawiyah itu yang sahih ya, kecuali satu hadis. Maka hadisnya itu apa? Allahumma la tushbi batnahu. Itu hadisnya ya. Jadi doa Rasulullah, ya Allah jangan kenyangkan perutnya Muawiyah. Jadi kisahnya Muawiyah ini dipanggil sama Nabi, kemudian Muawiyah lagi makan dan bilang nanti dulu, maka ditunggu. Kemudian dipanggil lagi, Muawiyah lagi makan. Dipanggil ketiga lagi, Muawiyah lagi makan. Maka Nabi mengatakan la ashba'allahu lahu, la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Nah, ini hadis sahih yang berkaitan dengan Imam Muawiyah. Jadi bingung juga Imam An-Nasa'i. Nggak ada fadilah tentang Muawiyah yang sahih loh ya.